Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear. Misalkan kita memiliki sistem persamaan linear seperti ini, 2x tambah y tambah 4z sama dengan 8, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 10, x tambah 3y tambah 3z sama dengan 8. Kita dapat melakukan proses eliminasi Gauss-Jordan dengan terlebih dahulu mengubah bentuk yang kita miliki ini, mengubah sistem persamaan linear yang kita miliki ke dalam bentuk matriks diperbesar. Selanjutnya, dengan menggunakan operasi baris elementer, kita membentuk atau kita ubah matriks diperbesar tadi menjadi bentuk eselon baris. Proses ini disebut dengan eliminasi Gauss. Setelah kita memperoleh bentuk eselon baris, maka kita sudah dapat menentukan secara langsung penyelesaian dari sistem persamaan linear yang kita miliki. Atau kita dapat meneruskan lagi, menyederhanakan kembali bentuk eselon baris ini hingga mencapai bentuk eselon baris tereduksi. Dan proses ini disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan, yang akan lebih mempermudah kita untuk melihat atau menentukan solusi dari sistem persamaan linear yang kita miliki. Kita akan mencoba mengubah atau menentukan solusi dari sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Sebagai catatan, kita ingat bahwa ada 3 operasi baris elementer yang dapat kita lakukan, yakni menukar baris, mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, dan menjumlahkan baris tertentu dengan kelipatan dari baris lain. Kita lanjutkan. Sebelumnya matriks diperbesar dari sistem persamaan linear yang kita miliki itu adalah 2148, 3210, 3210 maksud saya, 1338. Kita perhatikan bahwa bentuk yang akan kita tuju adalah bentuk matriks eselon baris dan eselon baris tereduksi dengan bentuk umum sebagai berikut. Ini untuk kasus matriks 3x4. Nah, sehingga di sini kita perhatikan pada baris ketiga saya telah memiliki angka 1 pada kolom pertama, sehingga saya nanti dapat menukarkan baris ketiga ini dengan baris pertama. Nanti dia akan jadi baris ketiga dan baris pertama akan ada di sini. Sementara baris keduanya akan saya buat tetap. Sehingga matriks baru yang saya miliki itu menjadi 1338. Kemudian baris keduanya tetap 32110, dan baris ketiga menjadi baris pertama yaitu 2148. Baris pertama menjadi baris ketiga maksudnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa bentuk angka di bawah satu utama pada kolom pertama itu seharusnya adalah 0. Sehingga yang dapat saya lakukan adalah baris kedua ini saya akan kurangkan dengan 3 kali baris pertama. Sementara baris ketiga juga akan saya nolkan supaya ini bernilai 0, maka akan saya kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Sehingga saya akan memperoleh matriks baru, yaitu baris pertamanya tetap 1338. Kemudian baris keduanya baris 2 kurang 3 kali baris pertama. Ini sudah pasti 0 karena memang diniatkan untuk menjadi 0. Selanjutnya 2 kurang 3 kali baris pertama, 3 kali 3, 2 kurang 9 yaitu negatif 7. 1 kurang 3 kali 3,
1 kurang 9 berarti negatif 8. Kemudian 10 kurang 3 kali 8, 24. 10 kurang 24 sama dengan minus 14. Demikian halnya dengan baris ketiga. Saya akan peroleh ini 0, min 5, min 2, min 8. Nah, selanjutnya saya dapat menyederhanakan bentuk ini karena saya harus memperoleh 1 juga di sini pada baris kedua, 1 utama. Ini saya akan ubah menjadi 1 utama. Ini akan saya ubah menjadi 1 utama. Tentu dengan cara mengalihkan baris kedua ini dengan min 1/7. Sementara baris ketiga saya sederhanakan, saya hilangkan saja negatifnya, sehingga saya kalikan dengan minus 1 baris ketiga ini. Akhirnya bentuk baru yang saya miliki yaitu baris pertama masih tetap 1, 3, 3, 8. Baris kedua 0 ini menjadi 1, kemudian 8/7 dan 2. Seharusnya baris ketiga dikali negatif 1 sehingga menjadi 0, 5, 2, 8. Lanjut lagi, saya akan menolkan ini. Sehingga yang saya lakukan adalah baris ketiga ini saya akan kurangkan dengan 5 kali dari baris kedua. Nah, kenapa saya tidak operasikan baris ketiga ini dengan baris pertama? Masalahnya adalah jika saya mengoperasikan baris ketiga dengan baris pertama, nanti bentuk yang tadinya sudah 0 di sini di bawah 1 utama akan menghasilkan nilai tak 0. Akan mungkin untuk menghasilkan nilai tak 0, sehingga baris ketiga ini saya operasikan saja dengan baris kedua. Nanti tidak akan mempengaruhi angka 0 pada pada kolom yang berada di bawah 1 utama yang saya miliki pada baris ketiga. Lanjut, ini akan menghasilkan 1, 3, 3, 8, 0, 1, 8/7, 2, 0, ini 0. Kemudian baris ketiga 2 dikurang 5 kali 8/7. 2 kurang 5 kali 8/7 atau 2 kurang 40/7. Hasilnya akan menjadi min 26/7. Dan yang sini 8 kurang 10. 8 kurang 10 adalah negatif 2. Nah, selanjutnya saya kalikan lagi baris ketiga saya dengan min 7/26 dari baris ketiga ini, supaya bentuk ini akan menjadi 1 utama pada baris ketiga. Nah, sehingga saya peroleh 1, 3, 3, 8, 0, 1, 8/7, 2, 0, 0, 1, min 2 kali min 7/26 yaitu min 14/26, atau saya dapat sederhanakan menjadi 7/13. 7/13. Nah, bentuk ini telah memenuhi bentuk umum ini. Bentuk ini sudah merupakan bentuk eselon baris. Sehingga saya sudah dapat menentukan solusi dari persamaan atau sistem persamaan linear yang saya miliki jika saya ingin menggunakan proses eliminasi Gauss saja. Di sini saya peroleh dari baris ketiga, saya peroleh Z itu sama dengan 7/13. Kemudian selanjutnya dari baris kedua saya peroleh Y tambah
8/7 Z itu sama dengan 2, sehingga nanti kita dapat memperoleh nilai nilai Y dengan mensubstitusi nilai Z. 8/7 kali 7/13 sama dengan 2, sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 18/13. Dengan cara yang sama kita substitusi Y dan Z ke persamaan pertama, kita akan peroleh nilai X-nya adalah 29/13. Sehingga dengan proses eliminasi Gauss, kita peroleh solusi dari sistem persamaan tadi adalah 29/13, 18/13, 7/13. Ya, ini secara umum proses yang kita tempuh untuk mengubah matriks diperbesar dari sistem persamaan linear yang kita miliki hingga ke bentuk eselon baris, dan memperoleh solusi dengan menggunakan eliminasi Gauss. Selanjutnya, bentuk eselon baris ini kita masih dapat sederhanakan lagi menjadi bentuk eselon baris tereduksi jika kita ingin menyelesaikan sistem ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini bentuk eselon baris yang kita miliki tadi. Untuk mengubahnya menjadi bentuk eselon baris tereduksi, maka entry-entry lain selain 1 yang terletak pada kolom yang memuat 1 utama ini, itu haruslah bernilai 0. Sehingga yang pertama saya akan ubah adalah ini. Entry yang terletak pada kolom 1 utama baris 3. Sebagai patokan, berarti ini baris ketiga akan menjadi sebagai patokan atau acuan saya. Baris pertama ini saya akan kurangkan dengan 3 kali baris ketiga. Demikian halnya baris kedua saya akan kurangkan dengan 8/7 dari baris ketiga. Sehingga saya akan memperoleh bentuk baru, yaitu 1, ini tidak berubah, otomatis 0. Kemudian 8 dikurang 3 kali 3 min 7/13, hasilnya adalah 83/13. Kemudian pada baris kedua ini 0, 1 dan otomatis 0. Baris keduanya 2 dikurang 8/7 kali min 7/13. 8/7 kali 7/13 itu 8/13. 2 kurang 8/13 hasilnya adalah 2 kurang min, ya, hasilnya adalah 18/13. Dan baris ketiganya tetap. Nah, selanjutnya sedikit lagi ini harus bernilai 0 juga, sehingga baris pertama ini saya akan kurangkan dengan 3 kali dari baris 2 untuk memperoleh bentuk terakhir ini otomatis berbentuk seperti ini. 83/13 dikurangi 3 kali 18/13, hasilnya adalah 29/13. Ini 18/13, ini min 7/13. Bentuk ini adalah bentuk eselon baris tereduksi. Ini sudah merupakan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, dari sini saya akan dengan mudah melihat solusinya dari sistem persamaan linear yang saya miliki, yakni X sama dengan 29/13, Y sama dengan 18/13, dan Z sama dengan min 7/13. Solusi yang sama dengan yang saya peroleh dengan menggunakan eliminasi Gauss. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.